Selamat datang di channel Ayo Ngaji. Sebelum Anda mendengarkan, ada baiknya tenangkan perasaan Anda dan nyamankan posisi tubuh Anda. Jangan lupa disertai juga dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Allah menciptakan alam semesta. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Selesai. Tetapi prosesnya kenapa visit tati ayam 6 dekade, bukan hari ya, dekade itu 3 masa. Satu yom itu berapa? Ya kalau dia mengatakan kan khamsina alfi sanatin, ya fi kulli yawmin miqdaru khamsina alfi sanatin, 50.000 tahun kali 6 hari berarti berapa? Khamsina alfi sanatin, 50.000 kali 6 berapa? 300 tahun. Yang diduga itu 4 miliar menurut geometer itu 4 miliar tahun ya dari meledak, dan bumi kita ini 1 miliar tahun baru layak dihuni. Kok kenapa nggak kun langsung jadi? Nah, begini persoalannya, bahwa kita sendiri juga untuk mendirikan satu negara itu tidak bisa tidak. Kita harus tetapkan dulu undang-undang dasarnya, betul nggak? Untuk tempat kita berpijak bernegara ini. Nanti ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada apalagi peraturan, ada juknis, ada juklak dan sebagainya. Maka Allah juga untuk menciptakan alam semesta telah ditetapkan undang-undang alam ini yang sifatnya final dan permanen, berlaku sepanjang zaman. Allah bikin hukum yang ditetapkan berlaku sepanjang zaman. Di mana saja, kapan saja pasti terjadi semacam itu. Nah, ini kesalahpahaman kita terhadap bahwa Allah membuat hukum yang berlaku sepanjang zaman, dikiranya hukum fikih. Padahal maksudnya hukum alam. Tolong dicatat. Sekali Allah menetapkan hukum gravitasi, ya apapun yang kau lemparkan pasti akan jatuhnya ke bawah. Itu berlaku sepanjang zaman. Hukum itu bukan hukum fikih. Kalau hukum fikih dulu berlaku perbudakan, orang Islam boleh beli budak, boleh menyerang negara orang lain, itu dulu. Sekarang sudah nggak boleh lagi dong. Kalau Anda masih nyerang negara orang lain, namanya fasis namanya. Gimana orang itu mikirnya? Yang berlaku final itu hukum alam, bukan hukum fikih. Sih, mana lagi? Salah paham kan? Kenapa perlu? Ya karena buat berpijak bermasyarakat tanpa undang-undang ya nggak mungkin dong. Nah makanya ketika Anda terlahir melalui hubungan seksual antara ibu dan bapak, pertemuan sperma dengan dengan ovum dan terjadi pembuahan, itu adalah hukuman sekarang sudah Allah sudah sekali saja Allah bikin manusia kun fayakun, bibitnya satu. Setelah itu ya melalui ibu bapak dan jalannya. Tapi sampai sekarang masih ada sisa-sisa makhluk binatang yang tanpa hubungan seksual di dalam dirinya ada ovum, ada sperma. Masih ada loh, kayak cacing itu perlu kawin, dia langsung beranak. Masih ada kan? Iya. Jadi artinya bahwa undang-undang yang Allah lakukan seperti itu.
Makanya hukum kausalita, reasoning itu selalu dituntut dalam semua peristiwa. Mengapa terjadi demikian? Apa sebabnya? Bagaimana punya? Itu adalah hukum alam yang terjadi. Logam ketika dipanaskan dia pasti mengembang. Panaskan yang mengembang lagi, ganti besi, yang mengembang juga, timah, yang mengembang juga, perak, semua logam dipanaskan dia akan mengembang. Akan terjadi perenggangan antara atom-atom yang ada di dalamnya. Tetapi nanti ketika Allah bikin manusia tanpa ibu, tanpa bapak, seperti Adam, Allah bikin manusia seperti Nabi Isa tanpa bapak, dan kita semuanya itu punya ibu, punya bapak. Ini menurut keyakinan umat Islam seperti itu. Nabi Adam yang kita yakini sebagai manusia pertama itu Adam yang kita yakini itu Adam episode yang keberapa? Sebelum Allah bikin Adam yang disebutkan dalam Al-Quran dan istri namanya Hawa, sebelum bikin Adam, sebelum Big Bang, sebelumnya lagi ada apa? Apakah Allah sendirian bertriliun tahun sendirian tanpa siapapun? Dan nanti setelah kiamat, apakah sudah selesai Allah pensiun, tidak mencipta lagi? Sudah tinggal manyun aja, ngeliat orang di surga selamanya tertawa terbahak-bahak, Allah manyun selamanya, melihat orang di neraka yang menjerit-jerit setiap sudah selesai gitu aja. Selesai. Allah pensiun. Atau Allah akan menciptakan lagi? Coba kita berimajinasi. Isyaratnya kan jelas bahwa sifat wazan isim fa'il lil mubalaghah namanya khalaq, itu artinya selalu mencipta lagi. Itu fa'al. Kalau sekedar mencipta itu khaliqun, ghafirun, memaafkan sekali. Dan kalau selalu memaafkan namanya ghaffar. Nanti ada Adam lagi, ya nanti akan ada Adam lagi, manusia pertama lagi, dan terus sampai kapan? Ya tidak akan pernah selesai. Tuhanku tidak pernah selesai dan tidak berpenghujung. Ya ini kan persepsi kita berbeda. Tuhan yang berawal dari mulai Adam sampai kiamat, setelah itu sudah nganggur. Itu jadi persoalan. Jadi ketika kita ditetapkan sebagai manusia setelah proses kejadian awal, ya kita tidak akan pernah menyimpang, ya harus ketemu ibu dan bapak. Ada terjadi seorang perempuan dalam keadaan perawan, dia hamil. Dokternya bingung, kamu masih perawan kok bisa hamil? Iya. Akhirnya dipastikan oleh dokter, kamu pernah berhubungan dengan lelaki. Terus kata perempuan, saya tidak pernah berhubungan, tidak pernah vagina saya dipenetrasi oleh laki siapapun. Tapi kamu petting nggak? Oh iya pernah petting. Petting itu digosok-gosokkan di luarnya aja. Ketika sperma keluar ejakulasi, dia sedang masa subur, sperma itu masuk, terjadi pembuahan, tapi masih tetap perawan.
Ini kan jadi cerita ini kami jadi ngaco aja. Artinya semuanya berdasarkan hukum alam. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Jadi artinya dari sejak berdirinya negara saja itu ditetapkan undang-undangnya begini, presidennya ini, menterinya ini, ya kan, batasnya ini. Apalagi Tuhan bikin alam semesta, masa sporadis? Masa Allah mau bikin sandiwara, laibun walahun, sandiwara dunia ini kita suruh naik panggung, terus suruh mengambil peran masing-masing. Lakon apa yang mau ditampilkan? Ini semuanya suruh naik ke panggung, main apa terserah kamu, pilih peran sebagai apa, mau jadi raja silakan. Apa lakonnya? Kacau balau enggak? Nah, saya seorang sutradara akan menetapkan Pak Profesor Lidi yang jadi raja. Nah, nanti Perdana Menterinya Kang Benu. Betul enggak? Menjadi Menteri Pertahanannya Pak Afkar. Kamu jadi tukang becanya, kamu tukang masaknya, kamu jadi gundiknya dan sebagainya. Itu sudah saya tetapkan, baru terjadi lakonnya. Sadar nggak begitu? Jadi kita diberi peran oleh Tuhan, apapun perannya, terima saja. Wa qaulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kamu jadi gundiknya, mangga silakan. Kamu jadi copet, ya mangga silakan. Jadi nanti pada akhirnya yang akan menentukan itu bukan peranmu, tapi actionmu. Iya, bagaimana Anda? Makanya waqul ya'malu fasairallah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang penting bekerjalah, berbuatlah. Nanti perbuatanmu akan dinilai oleh Allah, bukan peranmu. Jadi kita nggak usah sedih dikasih peran apapun. Yang penting yuk kita bareng-bareng berusaha how to be the best actor. Bagaimana Anda menjadi pemain yang terbaik. Dan Anda akan dapat piala citra sekalipun sebagai gundiknya, tapi Anda bermain baik, Andalah yang mendapat piala citra. Selesai. Gitu aja persoalannya. Jadi jangan menyesali peran apapun, ya. Hukum alam tetap berjalan. Kalau menolak pun Anda mau lari kemana? Apakah bisa Anda melarikan diri dari ketetapan Tuhan? Kata Tuhan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, kontraknya udah selesai, tanggal sekian, menit ini, detik ini, jam ini, kamu harus pulang, selesai. Silakan kumpulkan dokter salam dunia, mati juga kamu. Bisa menghindar. Ada di sini yang pengen sehat, nggak pernah sakit. Pengen nggak? Pengen nggak sehat tanpa sakit? Ya. Silakan buktikan. Silakan buktikan. Orang yang sakit tuh pengen sakit nggak sih? Orang yang miskin pengen miskin nggak sih? Orang yang dapat kecelakaan kepengen kecelakaan nggak sih? Nggak ada kok. Di luar kemampuan mereka. Saya dari awal sudah menyatakan bahwa dari awal saya tidak dilibatkan oleh Tuhan saya dalam mengurusi diri saya. Tanggal lahir saya tidak menentukan. Ibu yang melahirkan saya juga saya tidak mengusulkan. Harinya, jamnya, tahunnya, bukan usulan saya. Saya ujung-ujung hadir di luar. Tidak dilibatkan kok. Saya tidak pernah mengisi formulir daftar kehadiran di bumi. Belum pernah kok.
Ya, sampai berapa banyak oksigen yang diserap oleh paru-paru kita dan dimasukkan dalam darah kita. Saya tidak terlibat. Kemudian darah saya dipompa oleh jantung saya, mengalir ke seluruh tubuh saya, membawa oksigen yang dimasukkan oleh paru-paru, juga tidak dilibatkan. Percaya atau tidak? Sampai nanti kematianku pun aku tidak boleh melibatkan diri. Tidak boleh manusia ikut serta mengakhiri kehidupannya. Boleh nggak saya minum racun? Nggak boleh. Boleh nggak saya beli tambang gantung? Jadi gimana? Sikap beragama, ya Allah silakan matikan aku dengan cara apapun, engkau yang menentukan. Kalau aku mati ketabrak, silakan. Kalau kena kanker, Silakan. tenggelam, terbakar, Silakan. keruntuhan rumah, serahkan semuanya pada Allah, kau terima. Begitu engkau pergi pasar beli tambang, kau gantung dirimu, engkau mati kafir. Itulah kepasrahan total kepada kita, dan kita tidak berdaya. Makanya kunci surga itu la haula wala quwata. Kita ini tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Manusia tidak berhak untuk menghabisi nyawa, menghilangkan nyawa. Itu Allah yang menentukan. Ini orang Australia yang kamu sebut orang kafir. Betul nggak? Ya. Yang sering kamu tuding kafir. Di sana para dokter mengajukan usulan kepada pemerintah, disampaikan kepada parlemen, masalah pertimbangan kemanusiaan, bahwa banyak pasien yang tidak ada harapan hidup, kankernya sudah stadium 4, berkepanjangan penderitaannya, bertahun-tahun menderita. Orang-orang yang penyakit tuberkulos, penyakit cacat bawaan, ya, penderitaan seumur hidup, tanpa tangan, tanpa kaki, ya, makanya dari selang seumur umur. Kasihan, ya, minta izin kepada pemerintah untuk disuntik mati saja daripada penderitaan yang berkepanjangan. Manusiawi enggak? Ditolak oleh parlemennya. Ditolak. Manusia tidak berhak menghilangkan nyawa dalam kondisi apapun. Kafir kan? Kafir kan? Iya. Itu persoalannya. Jadi ya kita serang pada Tuhan. Saya kira ini perlu menjadi perhatian kita, ya, bahwa ternyata nyawa di negara-negara yang Islam atau yang masih Islam, harganya kok murah banget sih. Betul nggak? Kamu di Eropa nabrak orang cacat, bangkrut seumur hidup, Anda harus menanggung biaya hidup orang yang cacat itu seumur hidup. Ya kenapa? Itu yang jadi persoalan. Jadi persoalan ketuhanan itu seperti apa? Ya seperti inilah namanya hukum alam. Hukum alam dan juga hukum yang dibuat oleh manusia untuk tertibnya. Apalagi Allah Sang Pencipta, tidak mungkin, ya, alam ini sporadis, ya, tanpa aturan. Dan itulah makanya yang penting terima sajalah apa yang menjadi keputusan Tuhan. Kalau lagi senang, ya bersyukurlah. Kalau lagi susah, Bersabar. ya bersabarlah.
antara sabar dan syukur harus berimbang sama dengan al-khauf war raja, takut dan harapan juga harus berimbang. Terima kasih, gitu aja. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga kita selalu berusaha untuk bisa bertaubat kepada Tuhan dan selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah kita dua kali kita hati kita menjadi pada fase berapa nih? Kepedulian sosial terus